Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kompetisi Berdialog dengan Kolektor episode yang keempat. Pada kesempatan kali ini saya akan tetap mensetelkan dua voice record dan tanggal 30 April sudah selesai semua. Tanggal 1 Mei itu yang kirim banyak di durasi yang pendek-pendek. Di durasi yang 1 menit lebih, 2 menit lebih. Jadi kalau saya setelkan 2 itu terlalu singkat. Maka dari itu yang untuk durasi pendek-pendek tanggal 1 Mei dan 2 Mei nanti akan saya kumpulkan menjadi satu. Dan di video yang saat ini sedang Anda tonton, episode keempat ini, saya akan mensetelkan dua voice record. Saya sesuaikan dengan durasinya. Pesertanya masih sama, jadi peserta yang sama-sama nanti ini akan mendapatkan perhitungan tersendiri. Karena betapa saya mengapresiasi mengikuti kompetisi berdialog dengan kolektor ini. Beliau bernama Pak Nanang Firmansyah dengan nomor handphone +62 822 3010 XXXX. Dan hari ini dua voice record ini akan saya setelkan dari Pak Nanang Firmansyah semua. Yang pertama, beliau ditelepon. Pak Nanang Firmansyah ini berasal dari kota Surabaya. Ditelepon pada tanggal 2 Mei 2024 jam 8:10. Mewakili dari Bank DBS bernama Dewi, menggunakan nomor handphone 081 180 104 232. Saya ulang nomornya 081 180 104 232. Ditelepon tanggal 2 bulan 5 jam 8:10. Durasinya adalah 3 menit 22 detik. Mengaku penelponnya bernama Dewi. Selamat mendengarkan. Halo, 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 selamat pagi. pagi. Dari mana? Dari Bank DBS kembali, Pak. Ini Siapa namanya? Crypto. Nama kamu siapa? Dewi, Pak. Dewi. Kenapa Dewi? Ini dengan Pak Nanang ya. Iya, saya betul Pak Nanang ini.
Baik, itulah penelponan dari seorang desko wanita mengaku bernama Dewi, di mana review video ini adalah sekilas hanya sebatas bahwa si Dewi ini mengatakan kalau memang sudah tidak bekerja di sebuah PT atau perusahaan, harapannya adalah Pak Nanang Firmansyah ini pengkinian data agar supaya penelponan ke perusahaan yang ternyata dulu waktu apply kartu kredit dicantumkan itu tidak ditelepon ataupun dikunjungi oleh tim kolektor. Dan rasanya di percakapan berdialog dengan kolektor antara Pak Nanang Firmansyah dengan Dewi ini masuk akal. Pak Nanang juga menjawabnya juga cukup luar biasa, bahwa bekerja atau tidak bekerja itu kan tidak ada urusan. Dalam arti Anda hanya reminder, dan apalagi kenapa saya katakan tidak ada urusan, karena memang kenyataannya kan Deskol tadi sudah bertemu langsung dengan debitur yang saat itu sedang menunggak, Pak Nanang Firmansyah. Sehingga kalaupun Pak Nanang Firmansyah ini saya berikan sebuah pengalaman ketika kita ini sedang menunggak hutang kartu kredit, itu kita update data itu terkadang dipandang sebelah mata oleh bank. Mereka mengira kita tuh pecundang, pengecut, pengalian. Ini akibat dari banyaknya jasa-jasa penutupan kartu kredit yang tidak bertanggung jawab. Ketika mau macet itu ada pengalian, pengkinian data, baik itu alamat ataupun nomor penelponan, sehingga sedikit sekali kemungkinan bank untuk mempercayai terhadap pengkinian data yang benar-benar kita lakukan, dan kita ini memang tidak berbohong, tidak berdusta, dan kita tidak menggunakan jasa-jasa yang diikuti oleh para pecundang. Dan saya rekaman kedua ini saya akan setelkan pesertanya. Tadi saya kepinginnya mau setelkan semuanya Pak Nanang Firmansyah, tapi ini yang kedua ini saya setelkan pesertanya adalah Pak Steven. Beliau dari kota Bekasi, ditelepon oleh Deskol yang mengaku bernama Wahyu, mewakili dari Bank DBS, menggunakan nomor handphone 081 1180 104 332. Jadi Anda bisa amati, Anda bisa cermati bahwa nomornya yang menelpon ini polanya hampir sama. Pak Steven dari Bekasi ini ditelepon tanggal 3 Mei 2024 hari ini dengan durasi 4 menit 52 detik. Dan Pak Wahyu penelponnya mengaku mewakili dari Bank DBS. Selamat mendengarkan dan silahkan Anda cermati momentum kompetisi berdialog dengan kolektor berepisode-episode ini adalah momentum yang langka. Dan saya hanya mengadakan sampai dengan tanggal 21 Mei 2024. Jadi kalau Anda, bagi para penonton pemirsa khususnya yang baru saja menunggak utang kartu kredit, men-skip entah itu episode 2 langsung, atau entah itu episode 4 langsung, atau episode 1 nonton, episode 2, 3, 4 tidak nonton atau tidak lengkap, Anda akan sangat-sangat
tidak diuntungkan karena di sini adalah rekan-rekan kita yang sudah macet, baru aja macet ini sudah mulai melatih mentrain mentalitas. Dan kalau Anda amati polanya, pembicaraan dari Deskol ini polanya ya begitu-begitu saja. Dan ini sangat berguna untuk mempersenjatai Anda, sehingga debat kusir yang biasanya Deskol selalu bilang alasannya apa, itu saya harus revisi. Ketika mereka mengatakan alasan, Anda jangan mengikuti jawaban alasannya adalah ini. Tapi ketika mereka mengatakan alasan, katakan realitanya adalah ini. Jadi yang saya katakan ini bukan alasan tapi merupakan realita. Baik, silakan mendengarkan percakapan dari Pak Steven Gunawan, berasal dari kota Bekasi. Deskolnya bernama Wahyu, mewakili Bank DBS, nomor handphone nomor handphone 081 1180 104 332. Penelponan tanggal 3 Mei 2024 pukul 14.41. Ini masih hangat karena saya membuat video ini kisaran pukul 15.30. Dan ini saya sesuaikan durasinya, sehingga nanti yang panjang-panjang akan saya combine dengan yang pendek-pendek. Tapi intinya semuanya pasti akan saya putarkan. Dan bagi peserta kompetisi yang nantinya di tanggal 21, saya akan memberi kesempatan, apakah mungkin ada yang masih belum saya lupa upload, saya akan berikan kesempatan untuk memberikan di kolom komentar. Silahkan mendengarkan. Halo, Ya, ya Pak Steve Gunawan, ini saya Wahyu Pak dari Bank DBS Pak. Ini Pak Steve Gunawan benar ya Pak ya? ya. Iya Pak, ini perihal kartu kreditnya bagaimana ya Pak? Jawaban saya masih sama, Wahyu. Apa ini gimana? Iya, jawaban saya masih sama, Wahyu. Wahyu kan udah pernah telepon saya kan? Iya, iya Pak, masa udah 2 bulan jawabannya sama, nggak ada bukti, nggak ada bukti kan gitu Pak, kan nggak logika gitu. Iya, betul, Wahyu. Tidak logika. Tapi jawaban saya masih sama. Ya, belum ada dananya. Nanti kalau ada dananya baru kita ajukan ke Bapak kenapa bisa gugatan. hidup? Kenapa Wahyu masih bisa hidup? Ya karena saya bekerja, saya punya Sama, income. saya juga bekerja. Ya Bapak kan Bapak saya bisa berhasil bekerja makan. kan? Hmm. Enggak berarti Bapak bekerja kan? Iya, ya iyalah, nyari-nyari duit Ya udah lah. bayar tagihannya. Iya, belum cukup, Wahyu. Kan Ya gitu. ini Bapak ini. Apa, Bapak Wahyu? ini. Apa, Wahyu? Ini Bapak ini nasabah-nasabah tidak kooperatif ya Bapak ini kan? Nah, iya. Kan Ya, saya bilang, kalau dananya sudah ada, baru. Bukan nggak kooperatif. Nah, Dananya Wahyu. sudah ada ini. Dananya sudah ada gimana? Udah kembalikan aja. Uang bank itu Pak yang Bapak pinjam. Ya nanti kalau sudah cukup baru kita Ya, kembalikan. kenapa nanti? Kenapa nanti Ya, sekarang? kenapa? Emang kenapa kalau saya belum Orang bilang, aja Pak? tuh deh. Bang. Orang aja tuh deh. Saya nggak mau, Wahyu. Gimana? Mau apa? Saya nggak belum mau bayar. Kenapa belum mau Bapak bayar? Iya, Itu saya belum memang mau suka-suka di bayar. Bapak. Enggak, saya tanya suka-suka di Bapak itu. Saya belum mau bayar, Enggak, Wahyu. saya tanya. Saya belum mau bayar. Ya, emang ini bank-bank orang tua Bapak. Ya, kalau Saya tanya. bisa lah. Ini bank-bank orang
Oke, dimatikan, cukup seru ya. Dan ini akan, yang belum saya setel ini lebih seru-seru lagi. Dan ini saya sedikit mau mengkoreksi ya. Entah ini yang betul itu Pak Steven atau yang betul ini Pak Nanang. Kalau versinya Pak Steven, nomor handphone yang dipakai itu 081 180 104 232. Tapi di chat WhatsApp ke saya itu dua nomor yang berbeda oleh Pak Steven. Pak Steven ngechat pertama di 081 180 104 232. Sedangkan di chat bawahnya itu dari 08111 801 04 332. Ini untuk yang Pak Steven dulu, yang betul yang mana. Saya minta untuk Anda klarifikasi menggunakan kolom komentar. Penelponan yang telah dilakukan oleh Pak Wahyu tanggal 3 Mei 2024 ini yang betul yang mana Pak Steven? Yang 081180104 232 atau 0811180 332. Dan ini fungsinya adalah kalau ini tuh Pak Steven itu menggunakan nomor yang kalau tadi betul yang disebutkan yang pertama itu berarti sama dengan penelponan yang dilakukan oleh Bank DBS, cuman penelponnya Dewi. Nomornya juga 081 180 104 232. Saya ulangi, yang Pak menurut saya yang betul Pak Nanang Firmansyah menggunakan 081 180 104 232. Dan ini tujuan saya mengulang nomor telepon ini adalah untuk database. Database ketika kasus seperti Ibu Suharti yang ditelepon oleh Bank Mandiri. Sudah saya katakan berkali-kali bahwa satu nomor dari kolektor tidak mungkin hanya digunakan untuk menelpon satu orang saja. Jadi Pak Nanang ini ditelepon dari belakangnya 4232 dan Pak Steven juga dari nomor yang belakangnya 4232. Jadi ini sebuah pembuktian bahwa telepon yang mereka pakai itu pasti dipakai untuk menelpon beberapa orang, dan ini terbukti dari Bank DBS. Kasus yang Bu Suharti itu Bank Mandiri yang melakukan pengancaman penculikan itu juga tidak akan bisa lari dari sini. Karena track recordnya ada, kecuali kalau satu nomor telepon dipakai untuk satu orang atau debitur, kita no comment. Kita berarti adalah mati kutu, kita kalah langkah. Tapi itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, bank data tentang nomor penelponan dari bank-bank itu tetap kami meminta sukarelawan-sukarelawan untuk mendata dan mencatat tanggalnya, dari bank mana, mengaku dari yang menelpon mengaku siapa. Itu fungsinya adalah untuk mengantisipasi kepada seluruh keluarga besar Umat Solusi Indonesia ketika ada deskol yang melakukan penelponan keluar dari ranah aturan penagihan dan lebih condong ke sebuah tindak pidana, itu bisa kita proses dan kita bisa memberikan
data-data ke kepolisian lebih akurat, bukti-bukti yang lebih akurat, sehingga bank tidak bisa menyelai bahwa merekalah yang memang pelakunya. Sehingga setelah banknya sudah tidak bisa menyelai, seperti yang tadi nomornya sudah disebutkan sama, dan ada saksinya, misalkan Pak Steven sama Pak Steven Gunawan dan Pak Nanang Firmansyah tadi, bisa bersaksi saksi bahwa betul saya kemarin tanggal sekian. Kalau Pak Nanang Firmansyah ditelepon tanggal 2, kalau Pak Steven ditelepon tanggal 3, memang mengaku dari Bank DBS, dan ketika itu sudah terjadi, bank tidak bisa berkelit lagi. Kira-kira begitulah akhir dari kompetisi berdialog dengan kolektor episode yang keempat ini, dan semoga Anda bisa mencerna, memanfaatkan video yang saya buat, dan bisa mengambil intisarinya bahwa ditelepon oleh deskol itu adalah tidak ada yang sukar, tidak ada yang menakutkan, dan tidak ada yang perlu untuk stres, depresi, apalagi untuk menghindar. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.